Salam dan bahagia, saya Hesti Lawinisari, guru SMA Negeri 2 Muara Teweh, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini akan mengetengahkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Selamat menyaksikan. Guru idealnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam proses menuntun tumbuh kembang anak melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, nilai dan peran guru penggerak akan mendorong sebuah perubahan yang visioner dengan melakukan langkah konkret melalui manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja hingga muncul pembiasaan positif agar anak merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif akan mendorong anak mandiri, bertanggung jawab dalam proses memerdekakan dirinya untuk berpikir, bertindak, berkreasi sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan pemberian hukuman dan penghargaan, menerapkan posisi kontrol seorang guru, membuat daftar keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan permasalahan siswa dengan memakai segitiga restitusi. Menurut saya, hubungan budaya positif dengan modul 1.1 yaitu budaya positif di sekolah akan membantu guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun, melayani segenap kebutuhan belajar anak sesuai kodratnya. Hubungan budaya positif dengan modul 1.2 menurut saya adalah budaya positif di sekolah akan terwujud jika guru memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, selanjutnya mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dalam belajar, serta menerapkan nilai keyakinan kelas secara bersama-sama. Hubungan budaya positif dengan modul 1.3 menurut saya adalah budaya positif di sekolah akan mewujudkan sekolah merdeka belajar, yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, di mana semuanya tergambar melalui visi sekolah atau guru yang dilakukan melalui analisis manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan langkah Bagja, menyesuaikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dari pelajaran yang saya dapatkan dalam modul 1.4 tentang budaya positif, menurut saya, disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak sebagai sarana kontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Keyakinan kelas dan nilai kebajikan merupakan tujuan mulia atas dasar keyakinan seseorang akan diri dan masa depannya. Kebutuhan dasar seseorang antara lain adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan menjadi orang yang diinginkan serta menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Posisi kontrol idealnya bagi seorang guru adalah manajer. Posisi lain adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, serta segitiga restitusi adalah cara seorang guru dalam melakukan dialog positif dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sudah memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut saya, semua konsep dalam modul 1.4 tentang budaya positif harus dikembangkan serta ditindaklanjuti secara kolaboratif dengan semua unsur pemangku kepentingan di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa praktik yang selama ini saya lakukan, yaitu memberi penghargaan kepada murid, ternyata dapat berdampak kurang baik. Antara lain, dapat merusak hubungan, mengurangi akurasi atau ketepatan, menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan dapat bersifat menghukum atau merendahkan.
Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang saya lakukan selama ini adalah dalam posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya yang ideal adalah sebagai manajer. Dan cara menangani permasalahan siswa seharusnya adalah dengan membangun dialog positif dan melakukan langkah segitiga restitusi, berupa menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, adalah ketika saya menangani siswa saya yang terlambat masuk kelas dan juga yang mencontek saat ulangan di kelas. Saya menangani mereka dengan mempergunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi dan membangun dialog positif. Hal ini bertujuan supaya siswa tetap mempunyai pengharapan, menyadari kesalahannya, serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya sungguh termotivasi untuk terus mempraktikkan segitiga restitusi dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi pada siswa, serta berupaya terus membangun dialog positif sebagai aplikasi dari restitusi. Menurut saya, hal yang sudah baik dari penerapan segitiga restitusi adalah munculnya motivasi yang baik dari siswa untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah peran guru dalam mempraktikkan posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya dalam 5 posisi kontrol adalah sebagai seorang penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, tindakan saya sudah sesuai aturan, di mana saya berharap siswa akan memperbaiki sikap ke depannya dengan aturan yang sudah saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mempraktikkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menangani permasalahan siswa yang melanggar keyakinan kelas. Perasaan saya sungguh tenang, damai, dan bahagia karena telah membangun dialog yang positif dengan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa saya, namun saya hanya menggunakan salah satu langkah saja dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan, "Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini?" Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah melibatkan semua unsur pemangku kepentingan di sekolah serta orang tua, supaya budaya positif juga dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih.